Shalom warga kerajaan. Kita melihat hari-hari ini di Indonesia bahkan di berbagai negara, orang-orang ketakutan dan kecemasan muncul di mana-mana karena bukan cuma varian Alpha, tapi varian yang ganas yaitu varian Delta dari virus COVID-19 ini. Mulai memakan banyak korban dan menimbulkan kematian yang begitu besar sekali. Bahkan juga saudaraku dikasih Tuhan, muncul varian baru yang lainnya, Iota, Kappa, bahkan Lambda yang diprediksi nanti akan lebih ganas daripada varian Delta. Apapun variannya, saya harus memberitahukan kepada saudara, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan saya percaya saudaraku, semua yang terjadi di sekitar kita pandemi ini, Tuhan tahu anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi dalam hidup setiap kita, tapi Tuhan kita, Raja kita tetap duduk di takhta memerintah. God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya, saudaraku. Tuhan tidak pernah kecolongan. Dia tahu apa yang terjadi pergumulan setiap kita. Oleh sebab itu saudaraku, kenapa Tuhan izinkan semua ini boleh terjadi? Saya percaya Tuhan mau riset segala sesuatunya. Saudaraku, tempat ibadah yang besar gak bisa dipakai lagi. Fasilitas-fasilitas mewah di tempat ibadah gak bisa dipakai lagi, saudaraku. Saya percaya hal yang paling sederhana kalau kita lihat apa maksud Tuhan, supaya semuanya kembali ke rumah-rumah. Oh saudaraku, seperti pemerintah menganjurkan work from home. Ya, semua harus kumpul di rumah, nggak boleh keluar. Jaga protokol kesehatan secara ketat. Saya berpikir saudaraku bahwa itu loh kehendak Tuhan, bagaimana kita harus kembali ke rumah. Oleh sebab itu saya mau ungkapkan kembali kepada keluarga-keluarga. Saudaraku dikasih Tuhan, kata keluarga itu sendiri saudaraku di dalam bahasa Ibrani adalah bait. Ya, kata bait ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan home, rumah. Wow, home sweet home, home blessed home. Tuhan mau Anda mengalami itu, ya. Suasana apa? Saya suka bahasa Indonesia, kata keluarga itu kata lainnya adalah rumah tangga. Ya, bukan ular tangga, rumah tangga. Atmosfer rumahmu menentukan tangga kehidupanmu. Atmosfer sorga, tangga hidupmu akan menaik. Atmosfer neraka, tangga kehidupanmu pasti akan menurun. Sebab itu kehendak Tuhan bagi setiap keluarga, dengar baik-baik. Tuhan ingin atmosfer rumahmu home sweet home. Amin. Apa itu? Kerajaan sorga dinyatakan di tengah-tengahmu. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari sebuah keluarga. Tapi juga saudaraku, kata berikutnya daripada keluarga, yaitu bait, mengandung pengertian the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan spot, titikmu. Apa maksudnya ini? Dalam dunia internet kita kenal istilah hotspot, di mana signalnya kenceng saudaraku, ya kuat, dan tidak terjadi apa yang disebut dengan blank spot, apalagi blind spot, dan orang Jakarta bilang lemot. Ya, Tuhan inginkan hubungan suami istri, hubungan orang tua anak-anak, hubungan keluarga dengan Tuhan mengalami hotspot, nyambung secara kuat, signalnya kuat saudaraku. Oleh sebab itu ini kesempatan kita mulai memperbaiki hubungan, ya. Suami istri, orang tua anak, demikian pula sebaliknya. Dan yang lebih utama, setiap keluarga-keluarga datang dalam doa, pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan. Ya, hubungan harus dipulihkan kembali sehingga saudaraku mengalami apa lagi? Atmosfer kerajaan sorga nyata di tengah keluarga setiap kita. Jadi perhatikan kata home tersebut, dan bagaimana bisa mengalaminya? Untuk bisa mengalami itu, lakukan berikutnya. Saya membuat akronim sederhana. Kata home dimulai daripada H.
Wow, hanya itu apa saudaraku? Happy. Mari bangun atmosfer sukacita, bahagia, senang di dalam rumah tangga kita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Ya, the joy of the Lord is your strength. Tugas kita bangun atmosfer yang penuh sukacita, bahagia, senang di rumah. Lalu O-nya apa? Openness. Harus ada keterbukaan, bangun komunikasi, jangan ada rahasia. Biarlah suami istri bisa saling terbuka untuk tidak ada password yang tersembunyi di HP-nya, bebas ungkapkan ya, mulai berbicara komunikasi dengan baik, dengerin suamimu, dengerin istrimu, dengerin anak-anak. Sebaliknya, not only become a good listener, but must be excellent listener. Bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi pendengar yang luar biasa. Lalu kemudian M-nya memory. Ya, ciptakan kenangan yang indah. Maksudnya apa? Kalau saudara tahu bahwa ada kenangan buruk, ketika saudara berbuat sesuatu untuk keluarga kita, ingat, apakah suatu hari ini membangkitkan pengalaman atau memori yang buruk? Kalau membangkitkan memori buruk, jangan pernah lakukan. Lakukan yang suatu hari nanti, kalau saudara kenang, membangkitkan memori yang baik-baik saja. Dan yang terakhir, eternity, kekekalan. Kita harus ingat bahwa kekekalan ada di hadapan kita. Dan ingatkan seluruh keluarga kita untuk bertekun dalam doa dan firman Tuhan. Sebab langit bumi ini akan berlalu, tapi perkataan Kristus akan tinggal tetap. Itulah dalam kekekalan. Dan membawa keluarga kita hidup supaya pikiran selaras dengan pikiran Kristus, perasaan selaras dengan perasaan Kristus, kehendak kita selaras dengan kehendak Kristus. Maka yang terjadi, kita akan dibawa dalam kemuliaan, memerintah bersama Yesus dalam kekekalan. Selamat menikmati rumah kita. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari keluarga kita masing-masing. Amin.